Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dari berbagai macam metode eksekusi, salah satu yang paling terkenal dan dianggap mengerikan adalah penggal menggunakan pisau raksasa. Nah, metode ini bernama guillotine yang pertama kali diciptakan dan diterapkan di negara bagian Perancis. Salah satu tokoh Prancis yang terkenal yang juga dieksekusi menggunakan guillotine adalah Marie Antoinette. Namun sebelum kita lanjut pembahasan mengenai metode eksekusi mati yang mengerikan ini, silakan subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Woki TV. Di balik image yang mengerikan, guillotine ternyata menyimpan fakta unik yang menarik untuk dibahas. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Digunakan sejak Revolusi Prancis pada tahun 1790. Sebelum guillotine diciptakan, ternyata berabad-abad sebelumnya sudah ada alat eksekusi serupa. Guillotine digunakan saat Revolusi Prancis pada tahun 1790-an. Tetapi mesin-mesin eksekusi serupa telah ditemukan berabad-abad sebelumnya. Seperti alat pemegal kepala yang disebut planke yang digunakan di Jerman dan Flanders selama abad pertengahan. Juga Inggris yang memiliki kapak geser yang dikenal sebagai Halifax gibbet. Diciptakan agar eksekusi tidak kejam. Guillotine sebenarnya dibuat agar proses eksekusi manusia menjadi lembut dan tidak kejam. Walaupun tampaknya mengerikan, tapi pembuatan guillotine awalnya ditujukan agar proses eksekusi mati manusia menjadi lebih manusiawi dan lembut. Ide hukuman mati menggunakan mesin pemotong ini diusulkan oleh Dr. Joseph Ignace Guillotin. Meskipun secara pribadi Guillotin menentang hukuman mati, tapi ia berpendapat bahwa pemenggalan kepala dengan mesin secepat kilat akan lebih manusiawi dan egaliter daripada pemenggalan menggunakan pedang dan kapak. Dianggap sebagai pertunjukan. Eksekusi dengan guillotine dilakukan di depan umum dan dianggap sebagai pertunjukan. Selama tahun 1790-an, guillotine telah digunakan untuk mengeksekusi ribuan musuh revolusi Prancis. Dan eksekusi ini selalu dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat Perancis mulai dari anak-anak hingga lanjut usia dapat menyaksikan eksekusi ini secara langsung. Tapi alih-alih memberikan efek menakutkan, proses eksekusi menggunakan guillotine justru dianggap sebagai hiburan bagi masyarakat Perancis kala itu. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat eksekusi untuk melihat nama-nama musuh yang akan dieksekusi. Guillotine sebagai alat eksekusi di Jerman. Adolf Hitler juga menjadikan guillotine sebagai metode eksekusi pada 1930-an dan memerintahkan 20 mesin ditempatkan di kota-kota di seluruh Jerman. Menurut catatan Nazi, guillotine akhirnya digunakan untuk mengeksekusi mati
sekitar 16.500 orang antara tahun 1933 hingga 1945. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang musuh dan pembangkang politik. Guillotine terakhir kali digunakan pada tahun 1977. Guillotine menjadi metode hukuman mati di negara bagian Prancis hingga akhir abad ke-20. Terpidana mati terakhir yang dieksekusi menggunakan guillotine adalah Hamida Jandobi yang dieksekusi pada tahun 1977. Namun secara resmi metode eksekusi ini berakhir pada September 1981 ketika Prancis menghapuskan kebijakan eksekusi mati dengan alasan demi kebaikan. Sebagai tambahan informasi mengenai hukuman mati, pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 21 negara. Dari data tersebut, 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 untuk menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, tetapi sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memperlakukan hukuman mati seperti di Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Demikian tadi beberapa fakta mengenai guillotine. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kamu.